sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, seperti yang sudah disinggung di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang sifat-sifat dan rumus luas keliling dari bangun datar. Udah banyak ya yang kita pelajari, tapi kurang seret nih, kurang yakin kalau misalnya kita belum menerapkan rumus-rumus tersebut dan sifat-sifat tersebut ke dalam soal yang nyata. Untuk itu, video kali ini akan menjadi video pembahasan beberapa soal mengenai bangun datar, supaya teman-teman bisa menjadi lebih mengerti dan lebih menguasai materi bangun datar itu ya, ke soal-soal aslinya. Tapi sebelum itu, supaya lebih ngerti, boleh tonton dulu video sebelumnya, video tentang materi bangun datarnya. Jangan lupa di like sama subscribe channel ini, nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal di-upload. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku masuk ke pembahasan soal yang pertama. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 3 cm dan 8 cm. Jadi kalau dilihat dari gambar, yang lebih pendek yang ini ya, ini 3 cm, ini 8 cm. Jika luas yang diarsir sama dengan luas lingkaran, maka jari-jari lingkaran adalah berapa? Oke, katanya luas yang diarsir sama dengan luas lingkaran. Nah, luas yang diarsir itu adalah luas persegi panjang dikurang luas lingkaran sama dengan luas lingkaran. Karena yang ditanya adalah jari-jari lingkaran, ya udah kita kerjain dulu aja yang ini. Kayak luas persegi panjangnya berapa? 8 dikali 3, yaitu panjang kali lebar ya. Kemudian luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat sama dengan Pi R kuadrat. Nah, ini bisa kita pindah ruas. 8 dikali 3 itu 24 sama dengan 2 dikali Pi R kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 12 sama dengan Pi R kuadrat. Maka karena kita diminta untuk mencari berapa jari-jarinya, yaitu si R kuadrat sama dengan 12 per Pi. Untuk mencari R berarti kita akarkan kedua ruasnya. Yang sebelah kiri kita akarkan, yang sebelah kanan juga kita akarkan. Jadi R sama dengan akar 12 per Pi. Jawabannya yang A. Seperti itu. Mungkin ini sederhana, tapi balik lagi bentuk penerapan dari geometri bidang datar itu adalah, salah satunya adalah luas yang diarsir, luas arsiran. Seperti itu. Ini untuk cara menerapkan ke dalam soalnya adalah seperti yang teman-teman tadi lihat di penjelasan aku ya. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung, boleh pelan-pelan di playback ya, diulang lagi. Sebenarnya soalnya sederhana, cuma mungkin bentuknya aja yang bingungin dan pilihannya yang terlihat sulit membuat kita jadi kayak bingung gitu ya, kayak susah, padahal mah sebenarnya nggak begitu susah. Oke, boleh dicermati dulu, nanti kalau sudah boleh kita lanjut ke soal yang berikutnya. Boleh di pause dulu ya kalau teman-teman merasa masih mau memahami yang ini. Tapi untuk soal berikutnya, di sini kita punya dua buah persegi, tapi perseginya nggak dibandingkan kayak gini nih, nggak disejajarkan kayak gini. Nah, perseginya ini digabungkan, sehingga bentuknya menjadi seperti yang teman-teman lihat di gambar. Oke, jika panjang sisi perseginya 4 cm, maka keliling bangun datarnya berapa? Nah, untuk mencari keliling, berarti kan kita tambahin semua sisi-sisinya ya. Berarti tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini, sampai semua kelilingnya kita tambahin. Nah, kata soal, panjang sisi perseginya itu 4. Berarti di sini 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4. Tapi untuk mencari keliling, kita perlu mengetahui berapa sih panjang yang kecil ini. Oke, kita misalkan panjang yang kecil itu kita berikan notasi ini adalah X. Ini adalah X. Berarti keliling dari bangun tersebut adalah 4 dikali 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5 ditambah 2 yang kecil, ini sama ini, ditambah 2X. Oke, sekarangnya aku hapus dulu lingkaran-lingkarannya supaya nggak bingung. Oke, kemudian untuk 4 kali 5 kita sudah tahu jumlahnya 20 gitu ya, hasil perkaliannya ditambah 2X. PR-nya sekarang kita belum tahu X-nya berapa. Nah, tapi kita bisa pakai rumus kalau misalnya kita punya persegi yang sisi-sisinya 4, maka diagonalnya itu adalah 4 akar 2. Jadi, diagonal persegi itu adalah sisi akar 2. Dari mana sisi akar 2 ini? Sebenarnya sisi akar 2 ini bisa didapat dari
teorema Pythagoras. Ya, bisa didapat dari teorema, Pythagoras. Tapi di sini aku nggak akan bahas secara lebih mendetail tentang teorema Pythagorasnya. Intinya, untuk mencari diagonal dari persegi, kita bisa pakai sisi akar 2. Karena di sini sisinya 4, berarti diagonal itu 4 akar 2. Berarti dari sini ke sini, itu adalah 4 akar 2. Oke, sekarang kalau misalnya cuma setengahnya itu berarti dari sini sampai sini. Berarti 4 akar 2 bagi 2, yaitu 2 akar 2. Itu akan sama dengan yang sini. Juga 2 akar 2. Artinya, si X ini, ya, X itu, aku pakai warna hitam aja deh. X-nya itu bisa didapat dari panjang sisi perseginya, yaitu 4, dikurang dengan panjang setengah diagonalnya, 2 akar 2. Ini adalah nilai X-nya. Kita masukkan ke dalam rumus keliling tadi, berarti keliling sama dengan 20 ditambah 2X. X-nya masukin 4 dikurang 2 akar 2. Jadi 20 ditambah 8 dikurang 4 akar 2. 28 dikurang 4 akar 2. Jawabannya yang C. Seperti itu. Jadi semoga penjelasannya bisa dimengerti, karena sebenarnya kunci titik berat dari soal ini adalah mencari X-nya menggunakan diagonal persegi. Seperti itu. Oke, aku punya satu soal lagi, tapi sebelum lanjut ke soal berikutnya, boleh teman-teman cermati dulu soal yang ini. Setelah paham, yakin 100%, baru lanjut ke soal berikutnya, oke? Nah, soal berikutnya ini sebenarnya minim perhitungan, artinya kita nggak perlu banyak-banyak menghitung. Lalu kita baca dulu ya bareng-bareng. Mana diketahui persegi besar mempunyai sisi 10. Berarti ini 10, ini 10. Kemudian persegi kecil mempunyai sisi 6. Ini 6, ini 6. Jika salah satu sudut persegi besar berada di pusat persegi kecil. Jadi sudut yang ini nih ada di pusatnya persegi kecil. Nah, maka luas arsiran yang hijau itu berapa sih? Mungkin kalau teman-teman lihat, bangun yang hijau itu tidak jelas bangun apa, gitu ya. Tidak bangun sembarang. Tapi dia memiliki 4 titik sudut. Bukan layang-layang, bukan belah ketupat. Apakah dia? Nah, untuk mencari luas, di sini kita tidak perlu menerapkan dia bangun datar apa nih, gitu ya. Tadi aku sebut bangun datar atau bangun ruang ya. Tapi ini bangun datar yang sembarang. Oke, yang diarsir ini bangun datar sembarang. Sembarang. Untuk itu, kita tidak perlu menentukan jenis bangun datarnya apa. Gitu ya, dan kita tidak perlu menggunakan rumus yang tertentu, karena kita nggak tahu bangun datarnya apa, bangun datarnya sembarang, kita nggak tahu dong pakai rumus apa. Nah, tapi sebenarnya, ini mungkin aku hapus dulu, supaya nggak bingung ya. Kalau teman-teman lihat nih, si persegi kecil, anggaplah pusat ini adalah tumpuannya. Nah, persegi yang kecil ini bisa kita putar-putar ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kita putar-putar, akan ada satu momen di mana persegi besarnya akan seperti ini dengan persegi kecil, akan seperti ini. Ini persegi kecil, ini persegi besar. Ini pusatnya. Anggap aja ini pusatnya, karena agak susah gambar lurus di sini. Nah, mau diputar seperti apapun, jumlah yang diarsir itu akan sama. Jadi sebenarnya kita bisa mencari yang ini nih. Nah, ini merupakan 1/4 dari luas persegi kecil. Jadi sebenarnya luas yang diarsir itu adalah 1/4 kali luas persegi kecil kali 6 kali 6. Jadi sama dengan 9. Jadi jawabannya yang ini. Jadi kalau misalnya kita tinjau secara bangun datar gitu ya, bangun yang diarsir ini nggak ketahuan nih bangun apa sih. Nah, tapi kuncinya kita bisa putar-putar dia. Sampai nanti bangunnya itu akan membentuk seperti ini. Seperti ini. Makanya kita bisa cari yang perpotongannya itu adalah 1/4-nya persegi kecil, karena pusatnya kecil ya, bukan pusatnya besar.
Seperti itu. Jadi untuk soal yang ketiga ini menerapkan logika. Di sini kita pakai rotasi. Jadi semoga dari ketiga soal ini bisa mewakili info-info yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Teman-teman bisa cari banyak banget soal mengenai bangun datar ini. Bentuknya banyak, variasinya banyak, bangun datarnya juga banyak. Jadi boleh latihan yang banyak supaya bisa memahami secara menyeluruh konsep dari bangun datar. Jangan lupa tonton dulu nih video sebelumnya. Di video sebelumnya aku udah jabarkan masing-masing sifat-sifat dari bangun datar supaya teman-teman tahu dan rumus-rumusnya. Habis itu baru latihan banyak soal tentang bangun datar supaya bisa dikerjakan dengan baik. Untuk itu, mungkin aku cukupkan dulu sampai di sini. Di next video kita akan bahas temannya bangun datar, yaitu bangun ruang. Masih geometri juga, tapi geometri yang bangun ruang atau bidang 3. Kalau begitu, sampai bertemu di video selanjutnya.